memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan saat ini. Membawa segenap kerinduan kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segalanya. Layak kami sembah dan kami tinggikan selamanya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji
Sungguh Engkau ajaib, perkasa, mulia, selamanya kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Allahku, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Agungkan Engkau selamanya. Ajaib Engkau Tuhan. Keajaiban Bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesusku. Ajaib perkasa. Allahku. Terima kasih Tuhan. Yesus yang ajaib. Terima kasih Yesus. Siang yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur. Oleh kasih karunia anugerah Tuhan Yesus saja ibadah pertama berjalan dengan baik karena Engkau. Saatnya Tuhan, ibadah yang kedua kami serahkan di dalam pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus sendiri. Mari Tuhan, kuasa-Mu berdaulat atas WL Singer, pemain musik, pelayan LCD, pelayan sound system, tamborin, pelayan protokol kesehatan, juga Tuhan Yesus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, ini hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya, Tuhan utus untuk menyelenggarakan ibadah yang kedua ini. Oleh karena anugerah dan kemurahan dan oleh pengurapan-Mu Tuhan, biarlah ibadah yang kedua ini Tuhan dituntun, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Kuasa Roh Kudus sendiri yang berdaulat, berotoritas atas hamba-hamba-Mu, supaya ibadah yang kedua ini mendatangkan perkenanan akan Tuhan, mendatangkan damai sejahtera Tuhan yang luar biasa tinggal tetap di tempat ini, sehingga Bapa, Engkau sendiri yang diagungkan, Engkau sendiri yang ditinggikan. Bapakku, ketika ibadah kedua ini Tuhan live untuk ibadah di rumah, mari Tuhan Engkau juga memberkati setiap yang mengikuti ibadah offline, supaya nama-Mu ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan Yesus. Firman yang diberitakan menjadi berkat untuk setiap yang mendengar. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah akan Engkau Bapakku. Saat yang indah ini, keseluruhan yang bertugas ini ada karena kepercayaan dan karena Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami kembalikan semua pujian pengagungan hanya kepada Tuhan Yesus saja, hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah akan Engkau di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami semua disatukan oleh kuasa Roh Kudus. Kami siap melaksanakan ibadah yang kedua karena Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kita nyatakan saat ini bahwa Engkau Yesus ajaib. Tuhan, dengan segenap hatimu nyatakan ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yes,
mujizat itu menyertai kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Haleluya Tuhan. Mari gereja Tuhan, kita nyatakan dengan sepenuh hati kita bahwa kemenangan terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini, kelepasan terjadi di tempat ini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di kelepasan, bersama-sama nyatakan terjadi di sini. Segala kemuliaan buat Raja kita. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, kemenangan itu sudah terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna di dalam hidup kami. Kesembuhan dan kelepasan itu boleh kami alami saat ini. Yesus, mari, biarlah kiranya Engkau yang bertahta atas setiap hati kami. Roh Kudus, mari jamah kami Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi dekat kepadamu. Mari Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat ini hanya ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Biarlah Roh Allah yang hidup, Engkau yang bekerja dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kekal sepanjang masa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sorak-sorai lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Semuanya boleh berkati Tuhan yang luar biasa saat ini. Dan mari saat ini kita mau mengucapkan syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita nyatakan pujian kita. Bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Dia sungguh luar biasa. Ketika kita membuka mata kita, ketika kita menghirup nafas yang baru, maka Tuhan hadir di dalam hati kita. Haleluya. Mari bersama-sama. Mari gereja Tuhan, nyatakan haleluya, ku memuji-mu Tuhan.
Dan saat ini Tuhan kami rindu Engkau menjamah kami lebih lagi Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami rindu Tuhan, hikmat-Mu menyertai kami. Di gereja Tuhan, pagi ini kita mau nyatakan semua yang kita punya saat ini oleh karena anugerah Tuhan saja, bukan karena kekuatan kita. Bersama-sama semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk kehendaknya di
Itulah kekuatan hidupku Tuhan. Itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang baik. Karena selalu Mari gereja Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini kalau kami ada, sebagaimana kami ada, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, ini anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan perkataan Tuhan. Kami mau buka hati kami sehingga berbicaralah Tuhan di dalam hati kami masing-masing, pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba-Mu pada saat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan berasal dari Tuhan dan memberikan satu kekuatan pewahyuan yang khusus pada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara, shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya bawa firman Tuhan, berkenaan dengan Natal, nanti ada pengumuman ya saudara ya. Pastikan saudara sudah mendapatkan kupon. Baru kali ini kita menggunakan kupon berkenaan dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir ya. Kita mau menghindari nanti kalau tidak dipakai sistem kupon, jangan sampai gereja penuh terus saudara ditolak, nggak bisa masuk. Nah itu kan mengecewakan ya. Itu sebabnya kita membagi sedemikian dan sudah mencapai 1.000 saudara yang mendaftar ya. Dan dari jemaat ini luar biasa saya bilang. Sudah 1.000 dan 5 kali ibadah, sudah 200 ya. Sebenarnya maksimal sudah. Jadi bagi Bapak Ibu, saya mohon untuk maklum dalam keadaan seperti ini ya. Kalau ada jemaat yang memang belum mendapat kupon, itu nanti akan kami usahakan dengan catatan memang jemaat Gideonayu ya saudara. Karena keadaan dan sudah penuh kuotanya. Jadi kalau mungkin dia jemaat gereja lain gitu ya, aktif di gereja lain, mungkin tidak usah diajak saudara. Karena apa? Karena dia gereja lain ya saudara. Kita utamakan dulu dari gereja kita yang belum mendapatkan kupon. Paham ya saudara? Bukan berarti Natalan weko orento. Masalahnya itu adalah karena keadaan ya saudara. Mungkin kalau sudah nggak pandemi wis bebas kayak dulu lagi mungkin ya saudara. Tapi karena pandemi kita pasti ada monitoring dari Babinsa, Babinkam, Tipmas, pasti ada monitoring ya saudara. Jadi saya harap maklum saudara, jangan sampai nanti ada suara-suara mau ibadah Natal aja kok nggak boleh. Ya, jangan sampai ada suara seperti itu. Jadi saudara jelas ya, kalau jemaat saudara kami tetap akan usahakan untuk mendapat kupon. Ya. Baik saudara, hari ini kita akan bicara jemaat di Sardis. Ini adalah jemaat yang kelima yang akan kita pelajari. Coba kalau saudara lihat LCD, ya
Mungkin terlalu kecil ya tulisannya, tapi ini kita sudah lihat ini Efesus, saudara. Kita sudah belajar jemaat Efesus ya. Kemudian setelah Efesus ada jemaat Smyrna. Kita sudah belajar jemaat Smyrna, ini lokasinya. Kemudian yang ketiga Pergamum atau Pergamus, saudara ya, ini yang ketiga. Yang keempat, yang 2 minggu lalu adalah Tiatira di sini. Hari ini adalah Sardis. Kemudian nanti akan kita pelajari Philadelphia di sini dan jemaat di Laodikia, saudara. Nah, posisi Sardis ini adalah pegunungan, saudara, pegunungan dia. Kemudian kalau saudara lihat di sini ada Pulau Patmos, kecil sekali. Ini adalah pulau di mana Yohanes dibuang, ya. Yohanes dibuang di Pulau Patmos di sini. Kemudian ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia mendapatkan satu pewahyuan dan akhirnya dia menulis kitab Wahyu. Saudara ya, jadi kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes ketika dia dibuang kemana? Di sini, di Pulau Patmos. Nah itu, jadi kalau saudara lihat ini kota-kota ini ada 7 kota, ini membentuk seperti huruf U gitu ya saudara ya. Nah ini lihat seperti ini. Ini daerah pantai, kemudian ini agak ke pegunungan. Ya, hari ini kita bicara tentang jemaat Sardis ya, jemaat di Sardis. Ini ada tulisan dead life, mati hidup. Apa maksudnya? Kita harus baca dulu ayatnya ya. Mari kita lihat Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu kapan waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, sebentar. Saudara harus memperhatikan di sini, saudara ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan apa di sini? Hidup, padahal engkau mati. Ya, ini adalah ciri khas jemaat yang ada di Sardis dan ini dibenci oleh Tuhan. Oke, kita baca ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, terima kasih. Kemudian ayat 4 dikatakan di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, tapi cuman beberapa saja yang putih bersih hatinya, kelakuannya baik, hanya beberapa saja. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Kemudian perhatikan ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Yang dimaksud pakaian putih yang demikian bukan yang kita pakai ini ya. Ini dalam pengertian rohani, saudara. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada orang-orang yang sudah ditulis di kitab kehidupan, tetapi namanya bisa dihapus. Karena di sini dikatakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pelajari 3 perkara tentang jemaat yang ada di Sardis. Yang pertama, jemaat di Sardis dikatakan hidup, padahal mati. Maksudnya apa, saudara? Saudara, yang pertama kita akan lihat dulu mengapa dia dikatakan hidup.
Kenapa jemaat ini dikatakan hidup? Ini bukan masalah hidup masih bernafas atau mati, ambekan bernapas gitu ya saudara, gitu bukan. Tetapi ini bicara soal rohani saudara. Hidup ini bicara soal dia punya kegiatan yang baik. Kalau jemaat-jemaat dari kota-kota lain akan melihat jemaat di Sardis itu luar biasa. Pengajarannya baik, doktrinnya baik, aktivitas-aktivitasnya banyak, hidup semua bagus, berjalan semua, program-programnya bagus. Mungkin jemaatnya juga banyak mungkin saudara. Jadi kalau orang lihat saudara, maka mereka akan lihat jemaat-jemaat ini yang bagus mana? Sardis, pasti bilang begitu. Ya, jemaat Sardis itu mantap pasti. Dan mungkin orang-orang di sana saudara itu bangga sekali ya. Jadi jemaat di Sardis mereka bangga sekali karena orang-orang di sekitar semua tahu jemaat yang bagus itu di Sardis. Makanya dikatakan dia hidup saudara ya. Jadi punya khotbahnya bagus, program penginjilannya bagus, doktrinnya, punya persekutuan doa, PA, dan itu memang bagus saudara ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita cenderung demikian tidak? Coba kalau saudara perhatikan ya, bagaimana kita ada. Coba kita akan melihat, oh gereja itu luar biasa, gereja ini kurang. Benar apa enggak saudara? Kita punya penilaian ya saudara. Oh kalau gereja itu, wah program-programnya hebat. Dia punya seminar ini, seminar itu. Dia punya persekutuan doa, dia punya tim besuk, dia punya, wah hebat. Hidup itu gereja katanya. Begitu kan saudara ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling mengejutkan adalah penilaian Yesus tentang jemaat yang ada di Sardis itu justru berlawanan dengan pendapat orang pada umumnya. Pendapat orang pada umumnya pada waktu itu mengatakan, oh jemaat di Sardis itu luar biasa. Begini, angkat jempol saudara, luar biasa. Tetapi penilaian Yesus enggak begitu, berlawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta bahwa kita mengagumi dan berkata baik tentang satu gereja, saudara, tidak berarti Tuhan Yesus juga punya pendapat yang sama dengan kita, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa manusia tidak bisa menilai kita, saudara. Ya, manusia tidak bisa menilai kita. Tuhan bilang, engkau hidup padahal engkau mati. Orang boleh menilai engkau gereja yang hebat, tapi bagiku enggak. Bagiku engkau mati, rohaninya mati, pakaianmu cemar. Itu yang Tuhan katakan saudara kepada jemaat yang ada di Sardis itu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan juga kita itu merasa kecewa kalau kita dikritik orang, saudara ya, dinilai sama orang, wah gereja Nayu, gereja Deso, saudara ya, marah. Nggak usah saudara, itu kan penilaian manusia, betul nggak saudara? Ya, itu kan penilaian manusia, saudara. Atau saudara akan menjadi bangga kalau dipuji-puji. Wah, jemaat Nayu itu luar biasa. Nggak usah besar kepala, saudara. Karena semuanya itu adalah penilaian manusia. Yang penting adalah sebenarnya bukan penilaian manusia, tetapi apa yang dinilai oleh Kristus terhadap kita, saudara. Bukan penilaian manusia. Kalau penilaian manusia saudara bisa keliru, bisa berlawanan dengan apa yang dinilai oleh Tuhan saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya tentu saja kita saudara, bagaimana Allah menilai kita? Ini pertanyaan yang harus dijawab pribadi lepas pribadi. Bagaimana Allah menilai saudara? Kita enggak peduli dengan penilaian orang terhadap kita, saudara. Karena bisa bertentangan dengan penilaian Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana penilaian Tuhan terhadap kita, saudara? Adakah hal-hal yang harus dibenahi di dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang harus dijawab, saudara. Ya, jangan sampai Tuhan akan berkata begini,
kamu itu kelihatannya hidup, padahal engkau mati. Hei jemaat gereja Gideonayu, engkau kelihatannya hidup, engkau rajin beribadah, engkau melayani Tuhan, engkau punya program ini, wah tokcer programnya. Tetapi padahal engkau mati. Waduh saudara, sedih kalau kita dikatakan demikian saudara. Ya, inilah yang harus kita renungkan pada saat ini. Apakah benar-benar kita hidup? Jangan sampai kita hidup tapi terus Tuhan bilang padahal engkau mati, kata Tuhan. Mati dalam pengertian rohani, mati rohani saudara ya. Sekarang kita mau melihat contoh saudara. Amos 5:21-23. Contoh di dalam Alkitab di mana Tuhan mencela bangsa Israel, saudara. Sekalipun mereka beribadah. Amos 5 ayat 21-23. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan di sini. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Orang Israel itu punya perayaan-perayaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Korban-korban yang sudah diatur oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan yang sudah mengatur semuanya itu. Tapi pertanyaannya kenapa di situ dikatakan aku membenci? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Jangan sampai saudara Tuhan bilang aku benci sama perayaan Natalmu. Ya. Ini dia saudara, hati-hati. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Raya itu kan besar, ibadah-ibadah. Ya, aku gak suka sama ibadah-ibadahmu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Saudara, korban bakaran, korban sajian itu adalah perintah Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak suka, katanya di sini, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, berarti ternak yang bagus ya. Aku tidak mau pandang, aku gak mau lihat. Walaupun kamu kasih ternak yang nomor 1 paling baik, aku gak mau lihat. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Puji-pujianmu aku gak mau dengar, katanya. Saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, jemaat gereja Gideon. Aku gak suka sama ibadahmu, kata Tuhan. Aku gak suka ketika kamu nyanyi pujian. Kita pikir kita sedang memuji Tuhan. Tuhan di sorga bilang aku gak mau dengar. Aku gak suka. Aku gak suka sama persembahanmu. Padahal kita pikir kita sudah memberi sangat banyak kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang aku gak suka sama persembahanmu. Sama korban-korbanmu, aku gak suka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kenapa? Bukankah mereka ini orang Israel melakukan kehendak Tuhan, melakukan ibadah, memuji Tuhan. Bahkan kalau orang lihat mereka ini adalah jemaat yang hidup, yang memberikan persembahan, korban-korban, memberikan puji-pujian, itu kan jemaat yang hidup. Tapi Tuhan bilang, aku tidak suka. Kenapa? Kita baca ayat selanjutnya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkat Sakut rajamu dan Kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Ini penyebabnya saudara, kenapa Tuhan tidak suka. Dia membenci
persembahan, perayaan. Dia tidak suka dengan puji-pujian bangsa Israel, saudara. Karena di sini ada patung, ada dewa-dewa. Dengan kata lain, penyembahan berhala terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan tidak menjadi nomor satu di dalam hidup mereka. Mereka memuji Tuhan, mereka mempersembahkan korban, mereka memberikan persembahan-persembahan khusus dan sebagainya. Tetapi di rumah mereka ada berhala-berhala. Itu yang Tuhan bilang, aku gak suka karena kamu mendua hati. Kamu gak menaruh aku nomor satu di dalam hidupmu. Kamu gak membuang berhala-berhala hidupmu. Saudara, kalau bisa memahami contoh ini, kita bisa memahami apa yang terjadi di Sardis, saudara. Di mana orang-orang di jemaat di Sardis itu hebat, hidup dikatakan, melakukan ini itu, ibadah rajin, mungkin melayani juga luar biasa. Ada program-program yang luar biasa, PA, pengajaran-pengajaran, kelompok-kelompok doa, kelompok besuk. Wah, pokoknya komplit semua, saudara. Tapi Tuhan bilang, padahal engkau mati. Kita bisa pahami kenapa, saudara? Karena mereka mendua hati. Bukan Tuhan yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan mereka. Iya, Tuhan oke, melayani Tuhan ya oke, tapi di satu sisi mereka punya berhala-berhala di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku membenci, aku menghinakan semua yang kau lakukan itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah ini menjadikan satu cermin bagi kita. Firman Tuhan ini menjadi evaluasi dalam hidup kita. Mungkin kita rajin ibadah, mungkin kita rajin melayani Tuhan, tetapi benar enggak bahwa Yesus itu nomor satu? Atau ada berhala-berhala lain yang ada di dalam hidup kita sehingga kita menduakan Tuhan di dalam hidup kita? Hal yang kedua, pesan untuk jemaat di Sardis. Ingatlah apa yang telah kamu terima dan dengar. Itu Wahyu 3 ayat 3, coba kita baca. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah mendengar, menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terima kasih, saudara. Tuhan itu baik. Ketika dia dapati jemaat di Sardis dalam kondisi munafik, kelihatannya hidup padahal mati, di luar nampaknya kegiatannya luar biasa, di dalam bobrok. Makanya Tuhan pernah bilang kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya, kamu seperti apa? Kuburan yang dilabur putih. Bagus dari luar, di dalamnya busuk. Ya, itu yang Tuhan katakan, ya. Nah, saudara, itu keadaan jemaat di Sardis. Nah, Tuhan baik. Tuhan pengen mereka bertobat. Tuhan mengasihi mereka. Ini yang Tuhan katakan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Apa yang mereka terima sebelumnya? Apa yang sudah mereka dengar sebelumnya? Turutilah itu. Disuruh menuruti apa yang mau disuruh dituruti. Nanti kita baca, ya saudara. Dan apa di sini katakan? Bertobatlah. Sekarang kita baca selanjutnya. Next. Ya, 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 6 ya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup
memberi keuntungan besar. Terima kasih. Saudara, kita akan lihat apa sih yang diterima dan sudah didengar oleh jemaat yang ada di Sardis, yang mana Tuhan katakan turuti. Ini dia, saudara. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yang sudah didengar jemaat di Sardis itu adalah perkataan sehat. Apa perkataan sehat? Yakni perkataan siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang sudah mereka terima dan sudah dengar. Dan Tuhan katakan turuti perkataan Tuhan Yesus Kristus. Perkataan yang sehat itu turuti, lakukan. Jangan cuma dengar, jangan cuma terima, tapi harus dilakukan. Kalau tidak, di sini dikatakan ia adalah seorang yang berlagak tahu. Apa berlagak tahu itu, saudara? Sok tahu ya, saudara. Padahal dia tidak tahu. Di sini dikatakan, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Ya, saudara pernah menghadapi orang yang seperti itu? Sudah ngerti salah, saudara, tapi tetap ngeyel, bisa bersilat kata. Kita bilang bersilat lidah ya saudara ya. Jadi saudara, orang ini ngeyel, sudah tahu salah tetap aja nggak mau dikatakan salah, saudara ya. Dia bisa bersilat lidah. Ini orang seperti ini yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan dan selanjutnya, saudara ya. Saya ingin kita membaca satu ayat lagi. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekarang kita akan lihat perkataan Tuhan kepada jemaat di Sardis. Katakannya begini, apa yang engkau sudah dengar dan terima, turuti. Begitu ya saudara ya. Terus kita lihat dari Timotius tadi, perkataan apa yang diterima itu saudara? Perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu perkataannya. Dan yang suruh dituruti, Yakobus bilang begini, saudara. Jangan cuma dengar, jangan cuma terima. Yakobus bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Rupanya, saudara, jemaat di Sardis itu tahu kebenaran, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran. Makanya Tuhan berkata, lakukan, turuti apa yang sudah kamu dengar dan sudah kamu terima. Lakukan dan bertobatlah. Itu yang dikatakan kepada jemaat yang ada di Sardis. Karena mereka bukan menjadi pelaku, mereka tahu kebenaran, tapi mereka enggak melakukannya, saudara. Hal yang ketiga, pakaian kita tercemar saat kita berkompromi dengan dunia. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perhatikan saudara bagian ketiga ini ya. Di sini dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Ada orang-orang saudara, uangnya banyak, mereka kunjungi panti jompo, mereka kunjungi panti asuhan, Natal, Paskah, mereka menyumbangkan uangnya. Dan itu perbuatan yang terpuji, itu perbuatan yang baik saudara. Tetapi siapa yang tahu hati manusia? Itu pertanyaannya. Apa motivasi orang memberi? Saudara kan enggak tahu. Saudara hanya tahu, oh si A itu kalau Natal pasti nyumbang panti asuhan.
misalnya seperti itu ya. Wah luar biasa, dia hatinya baik sekali. Tapi itu sebabnya saya katakan tadi, apa yang dinilai manusia belum tentu sama dengan yang dinilai oleh Tuhan. Benar apa enggak saudara? Ya, kita katakan baik, Tuhan bilang kamu hidup tapi padahal kau mati katanya. Karena Tuhan jauh melihat ke dalam hati manusia. Nah itu sebabnya saudara, ayat ini enggak berhenti sampai sini. Ada lanjutannya. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu bicara hati yang murni saudara. Supaya bajunya tidak ada noda. Artinya kalau dia mau memberi, ya dia memberi dengan hati yang tulus. Bukan dengan maksud, oh kalau aku memberi supaya disanjung semua orang. Supaya orang lain lihat aku dan orang akan bilang, oh si A itu luar biasa, luar biasa. Nah ini hatinya gak murni saudara. Dan itu yang Tuhan katakan tercemar. Dimulai dari hati. Ya, itu sebabnya penilaian manusia dan penilaian Allah seringkali berlawanan. Karena manusia itu menilai yang nampak. Karena kita gak bisa melihat hati manusia. Tetapi Tuhan tahu hati manusia saudara. Dia tahu saudara beribadah dengan hati yang tulus murni atau tidak. Dia tahu saudara melayani Tuhan tulus murni atau tidak. Dia ngerti karena segala sesuatu berasal dari hati manusia saudara. Dan yang tahu murni apa enggak selain Roh Kudus adalah saudara sendiri. Ya saudara ngerti di dalam hati. Itu sebabnya ketika saudara hari ini mendengar firman Tuhan. Saudara mungkin berkata, iya Tuhan ini aku Tuhan. Saudara harus dengan rendah hati terima firman Tuhan. Ya. Nah saudara di dalam Wahyu pasal 3 ayat 4 tadi yang kita baca. Memberitahu kepada kita. Bahwa hanya sedikit orang saja yang menjaga pakaiannya tidak tercemar. Yang menjaga kekudusan dan kemurnian di dalam hatinya itu hanya sedikit saja. Mayoritas apa? Mayoritas dari jemaat yang ada di Sardis itu tercemar pakaiannya. Tidak murni, tidak hidup di dalam kekudusan, saudara. Itu yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan katakan, sekarang apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu terima, turuti dan bertobatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini itu juga yang akan disampaikan firman Tuhan kepada kita. Hari Sabtu kita akan mengadakan Natal, saudara. Senang ya kita mengadakan Natal, saudara. Tapi jangan sampai ketika kita merayakan Natal hari Sabtu, Tuhan bilang, aku gak suka dengan kehadiranmu. Aku gak suka dengan persembahanmu. Aku gak mau dengar puji-pujianmu. Jangan sampai Tuhan berkata demikian. Kenapa Tuhan berkata, aku gak suka? Karena cemar pakaian kita. Gak tulus hati kita. Gak murni hati kita. Tuhan bilang, bertobatlah. Itu sebabnya hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau firman Tuhan ini menjamah hati saudara. Kalau firman Tuhan ini berkata kepada hati saudara, ini aku. Jangan keraskan hati saudara. Biar kita bilang, Tuhan ini aku Tuhan. Gak tulus hatiku kadang-kadang. Gak murni aku kadang-kadang Tuhan. Hari ini basuh aku dengan darah-Mu. Supaya pada waktu kita merayakan Natal, hati Tuhan disenangkan. Amin. Dan saya percaya kalau jemaat gereja Gideonayu ini saudara punya hati yang murni, hati yang tulus pada waktu kita menyembah Tuhan di hari Natal. Walaupun sederhana, karena memang sederhana kita gak bisa terlalu lama ya. Dulu bisa kita 2 jam merayakan, sekarang gak bisa saudara. Paling 1 jam, 1 jam setengah kita merayakan Natal saudara, sudah itu pulang. Tapi saya yakin waktu yang singkat itu Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan memberkati kita saudara. Karena apa? Karena kita datang dengan hati yang bersih kepada Tuhan. Amin saudara. Kita nyanyikan pujian kita. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan bahagia.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan menjamah saudara hari ini, kalau saudara dikoreksi oleh Roh Kudus pada saat siang hari ini, dan kedapatan ternyata nggak murni hidup kita, ada noda-noda yang harus dibasuh oleh darah Yesus. Biar saat siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita mau katakan, Tuhan ampuni aku, basuh aku, murnikan setiap motivasi di dalam hidup saya. Kalau saudara adalah orangnya, saya minta saudara taruh tangan di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Saudara secara pribadi juga berdoa. Saudara minta darah Yesus membasuh, memurnikan setiap motivasi dalam hidup saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Dengan sepenuh hati dan ketulusan hati kami Tuhan, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Basuh dosa-dosa kami, setiap noda-noda hidup kami Tuhan, oleh darah Yesus. Motivasi-motivasi pelayanan, motivasi beribadah, setiap motivasi yang tidak berkenan Tuhan, Tuhan basuh dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, murnikan hati kami Tuhan, bersihkan dari setiap kotoran Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Desember ini, di mana kami merayakan Natal, ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan akan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Mari saudara kita tengadahkan tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Amin. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami Amin. dan melindungi kami daripada malapetaka, Amin. sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan untuk menjawab setiap doa kami. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita saat ini, dan bersama-sama sebelum kita akan meninggalkan tempat ibadah ini, saya akan sampaikan beberapa informasi dari gereja.